tesnya itu 2 kali. 2 kali. Iya. Tahun 2020, tahun lalu. 2022. Iya. Maksudnya itu 2 kali itu dalam 1 tahun. Iya, jadi LPDP sistemnya buka pendaftaran itu sebanyak 2 kali dalam setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara dan sahabat dimanapun berada? Malam hari ini saya coba untuk menyampaikan informasi ya. Dan ini masih ponakan saya. Jadi ini kita akan sharing soal pengalaman seputar perjalanan upaya sebenarnya ikhtiar dari ponakan saya ini atas nama Feby. Ini saya panggil Feby sapaan di kampung, tapi ada nama panggilan secara lengkapnya. Jadi ini kita akan cerita soal upaya dan ikhtiar ya. Ikut tes LPDP sebenarnya bukan sekali ya. Nanti sebentar kita coba tanya-tanya ya. Bagaimana perjalanannya sampai pada akhirnya alhamdulillah lulus dan lagi persiapan untuk berangkat ke Belanda. Sampai di sana kira-kira kampusnya apa namanya, nanti kita coba bincang-bincang. Jadi Feby ini berapa kali kemarin upaya tes LPDP? Untuk upaya tesnya itu 2 kali. 2 kali. Iya. Tahun 2020, tahun lalu. 2022. Iya. Maksudnya itu 2 kali itu dalam 1 tahun? Iya, jadi LPDP sistemnya buka pendaftaran itu sebanyak 2 kali dalam setahun. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang pertama atau bulan tahap berapa? 1, tahap 2. Tahap 1 bulan berapa biasa? Biasanya Januari akhir sampai Februari akhir. administrasi. Berarti Feby ini kan tunggu dulu, kita cerita dulu. Alumni S1 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tahun 2000, masuk 2016, lulus tahun 2020. Lalu tes LPDP di tahun 2022. Jadi kurang lebih 2 tahun persiapan. 2 tahun persiapan. 2 tahun persiapan. Tes di tahap 1 tidak lulus. Iya, belum rezeki. Lulus. Itu di tahun nggak lulus itu gimana itu? Misalnya nilainya di tahun nilainya, oh saya nggak lulusnya di sini. Ada passing grade. Jadi tahapan LPDP itu tesnya ada 3. Administrasi, biasa berkas, terus seleksi bakat skolastik, semacam tes CPNS. SKD. Oh iya. Dan terakhir substansi, itu wawancara sama profiling. Nah, tapi kemarin pas ikut LPDP itu hanya 2 tahapan saja, administrasi dan wawancara. Oke. Karena ada satu kasus kayak privilege itu, kalau punya LOA atau letter of acceptance sudah diterima di perguruan tinggi, yang tes TBS tadi dilangkahi, di skip, langsung masuk wawancara. Iya. Jadi itu kayak keunggulan. Iya. Jadi terakhir jatuhnya di wawancara tahap 1. Tahap 1. Ada passing grade-nya, ajukan tiket bantuan, tanya berapa nilainya, ternyata kemarin kurang 13 dari passing grade. 13 poin. Oh, jadi pas tahap 1 itu Feby sudah tahu bahwa ini kelemahan saya. Oh ya, setelah tahu gagal di tahap 1 langsung mulai introspeksi, mulai muhasabah. Makanya tahap 2 akhirnya bulan Juli, bukan Juli, Agustus. Alhamdulillah lolos. Terus pilih universitasnya gimana tuh? Oh iya, jadi sistemnya di LPDP kalau sudah punya LOA tadi, surat sudah diterima berarti cuma satu universitas, karena kan sudah punya, misal di UGM. Kalau belum, diminta pilih 3 universitas. Bisa kalau yang luar negeri bisa beda negara, beda-beda universitas. Iya. Kalau di luar negeri? Iya, kalau di dalam bisa juga. Misal UI, UGM, IPB. Bisa. Dalam jurusan yang berbeda? Berbeda tapi masih serumpun. Misal kesehatan tinggal bagian. Oh iya. Yang jelas dia rumpunnya satu. Satu. Soal jurusan-jurusannya silakan. Iya. Boleh. Masih connect. Jadi
syarat untuk bahasa Inggris ini kan banyak orang yang kadang kalau bicara soal LPDP ini saya dengar-dengar kan yang santer menjadi tantangan dan kendala itu kan bahasa Inggrisnya. Iya, itu semacam pintu masuknya untuk, ya, masuk multa beasiswa lain tidak hanya LPDP. Ya, apalagi ke luar negeri. Betul. Nah, terus syaratnya apa? Standarnya seperti apa? Pakai TOEFL, pakai atau apa? Iya, LPDP itu sebenarnya di bukletnya sudah ada semua, tapi kalau mau dijabarkan sedikit, dia itu ada beberapa pilihan, bisa TOEFL atau IELTS atau TOEFL IBT. Ya, yang biasanya kalau yang dalam negeri pakainya TOEFL yang ITP yang skornya itu yang 500 sekian. Oke. Nah, itu sudah ada standarnya di buklet LPDP sudah ditulis. Kalau belum masuk itu ya belum bisa ikutan. Lalu yang IELTS juga ada standarnya. Kalau untuk luar negeri itu magisternya 6,5. Kalau untuk doktoral 7. Oke. Coba dikasih gambaran untuk IELTS ini seperti apa model tesnya? Gitu. Apa sama dengan TOEFL atau apa? Kalau TOEFL kan ada apa itu grammar apa? Iya, kalau dulu di kampus ikut TOEFL itu yang non resmi, jadi cuma dari kampus. Tapi dia itu ada 3, cuman listening, reading sama yang structure. Iya. Kayak melihat-lihat grammar kan, cek bacaan. Nah, sedangkan IELTS itu beda, langsung 4 komponen. Sama speaking, writing, reading, sama listening. Iya. Nah, jadi 4 itu kita lakukan semua, dan untuk speakingnya langsung ke native speaker. Langsung sama bule. Langsung interaksi. Iya, sama. Langsung komunikasi kita ya. Tapi ada durasi kurang lebih 12 sampai 15 menit. Dia langsung interaksi. Karena tapi posisi saya dulu saat PPKM jadi pakai Zoom. Oke. Nah, terus itu yang unik di IELTS, pakai speaking langsung. Iya. Jadi kalau begitu Feby ini kan lulus di Belanda nih, negara Belanda. Universitas apa itu? Oh ya, itu universitasnya namanya Wageningen University and Research. Lalu program magisternya itu konsentrasinya kemana? Ke bidang forestry. Lingkungan. Jurusannya itu kehutanan itu? Iya, forest and nature conservation. Jadi kehutanan dan konservasi alam. Boleh. Oke, jadi berarti kalau yang Feby tahu misalnya, ini kan kita di Pulau Buton nih, Sulawesi Tenggara. Berapa orang ini teman Feby untuk ke kampus yang sama di Belanda dengan program magister yang sama? Kalau untuk saat ini setahunya baru 1 orang cutting dari UHO, Kak Lia namanya. Beliau juga sudah lulus, lagi kerja di Jakarta sekarang. Ini sama kampusnya? Iya, S1-nya kehutanan, S2-nya ambil forest and nature. Jadi baru ketemu 1 cutting gitu yang sudah lulus. Jadi sempat nanya-nanya yang lain. Oke. Yang penting tentu ini mudah-mudahan menjadi informasi bahwa jangan pantang menyerah. Iya. Dari yang tahap pertama kalau sudah menyerah, selesai mimpi. Yang jelas kalau sudah menyerah nggak akan lagi berurusan. Iya, betul. Yang pasti ternyata Feby ini sudah pernah gagal di tahap 1, tapi tahu kegagalan saya yang ini. Nah, dari situ langsung butuh beberapa hari dulu. Pertama untuk ini dulu healing, pokoknya recovery perasaan ya. Itu perasaan dulu karena dari yang jatuh down, nangis sudah puas-puasin nangisnya 3 setelah hari. Itu cek. Setelah itu mulai pikir-pikir, tulis-tulis muhasabah diri di bagian seleksinya. Setelah itu langsung upaya lah ya. Luar biasa ya. Jadi saudara dan sahabat sekalian, tanggal berapa rencana berangkat ini? Insya Allah di awal Februari. Awal Februari. Nanti kita berharap nanti melalui StreamYard bisa nanti ya. StreamYard kalau sudah sampai di Belanda bisa sekali-sekali ada waktu ya kita bisa juga live streaming, tapi langsung live streaming menggunakan StreamYard ya. Hanya saudara, ini saya kira informasi yang penting sekali ya bagi adik-adik yang pengen kuliah dengan beasiswa LPDP ya. Apalagi singkatan LPDP ya? Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi dana pendidikan tapi dikelolanya di LPDP itu dari negara, jadi dari pajak-pajak rakyat. Oke. Coba pakai bahasa Inggris untuk tes awal uji coba, artinya bahwa saya ucapkan selamat berjuang bagi yang ingin menempuh pendidikan magister melalui LPDP.
Yeah, fighting. Fighting. Semangat. Yeah, fighting. You have to find your own purpose. Ya, ya. What you want to reach and focus on that. Just focus on the things that you can control. Yes. Because sometimes kalau terlalu memikirkan hal-hal di luar kontrol kita itu bikin stres. Jadi langsung fokus aja di kemampuannya. So we must to be control. Just focus and control. Things that we can control. We can control ya. Karena kan kalau hal-hal yang di luar kontrol itu ya biarkan saja. Misal kayak ucapan orang atau tanggapan ya sudah terserah mereka. Luar biasa ya. Saya kira ini informasi yang cukup buat untuk adik-adik yang pengen kuliah ya ke luar negeri. Ini contoh bagaimana kemudian perjalanannya ya, tahapannya. Ternyata tahap awal LPDP ini dua tahap ya, atau gelombangnya dua gelombang lah per tahun. Nah ini gagal di tahap 1, alhamdulillah di tahap 2 ya. Jadi kalau sudah coba awal gagal, jangan langsung putus asa ya. Tetap fokus dan apa istilahnya, pokoknya tetaplah kalau memang pengen kuliah misalnya ke luar negeri lewat LPDP, ya sudah upaya terus menerus. Soalnya ada yang sampai 4, 7 berkali-kali. Ada juga yang 1 kali langsung tembus. Beda-beda rezeki orang. Oke, tapi kan saya kira kalau 1 kali langsung tembus itu sudah luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi kalau seandainya gagal, jangan putus asa. Betul, iya. Oke, kalau sudah. Putus asa, mimpinya putus ya. Padahal ada yang sampai 7 kali. Ada. Coba itu, ya. Jadi saudara sahabat sekalian, saya kira ini informasi yang cukup bagus sekali ya. Dan silakan komentar saudara, kalau ada yang perlu ditanya silakan komentar. Nanti juga misalnya Feby bisa lihat di channel YouTube ini, kalau ada yang komentar mungkin ada hal-hal yang ditanya, nanti saya sampaikan, dia coba lihat dan dia jawab ya. Kalau saya nggak bisa jawab tuh ya, karena saya nggak pernah berproses di LPDP. Baik saudara dan sahabat sekalian, terima kasih atas kesempatan dalam kebersamaan kali ini, dan makasih juga ya kalau berkenan untuk subscribe, kemudian komen, like, dan share. Jadi tolong disampaikan dulu ke subscriber channel ini. Nama channelnya? Channel ini Mimbar Suara Rakyat Official. Mimbar Suara Rakyat. Oke, terima kasih untuk penontonnya. Terus dukung Mimbar Suara Rakyat. Dan kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang LPDP bisa di kolom komentar. Ya. Insya Allah nanti saya jawab. Oke. Jadi makasih Feby ya. Pokoknya semoga sukses dan bisa kembali ke tanah air dengan membawa yang bisa dipersembahkan ya, apalagi soal lingkungan ya. Itu saudara dan sahabat sekalian. Saya pamit undur diri dan semoga saudara dan sahabat sekalian dalam keadaan sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudara dimanapun berada.